Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Delia Dwi Permasari. Langsung saja ke materi. Sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Dan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36, Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan baik sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Keempat fungsi tersebut ialah sebagai lambang identitas nasional, lambang kebangsaan nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah alat perhubungan antar budaya dan daerah. Yang kedua, bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang terakhir, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaat ilmu pengetahuan serta teknologi. Hai, perkenalkan nama saya Desti Wartini. Saya akan membahas tentang peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama penduduk Indonesia. Bahasa sangat erat kaitannya dengan komunikasi, karena dalam berkomunikasi, bahasa selalu dipergunakan agar orang yang diajak berkomunikasi dapat mengerti. Oleh karena itu, bahasa tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa dari banyaknya suku di Indonesia dengan beragam dialog, hanya bahasa Indonesia yang dapat mempersatu perbedaan bahasa yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar telah dianggap sepele oleh sebagian para kaum muda, termasuk para pelajar. Bahkan, dalam bahasa penggunaannya, kata-kata bahasa Indonesia baik pengucapan maupun penulisannya telah dimodifikasi oleh para kaum muda menjadi istilah yang dikenal dengan bahasa gaul. Mereka menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terkesan terlalu kaku dan sulit untuk mengaplikasikannya. Di era globalisasi seperti saat ini, minat para pelajar untuk mempelajari bahasa Indonesia menjadi menurun. Mereka lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris yang dituntut oleh kemajuan zaman secara global. Sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk dapat memahami bahasa Indonesia, karena untuk berkomunikasi sesama penduduk Indonesia, entah itu untuk bertanya, berdiskusi, melakukan jual beli, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Menurut Wibowo, dalam Walija 1996, bahasa Indonesia dalam perbincangan mengungkapkan bahwa bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat orang lain. Hai teman-teman, nama aku Dia Mardiani dari kelompok 3. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya, Delia dan Desti. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk dapat berkomunikasi dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia diharapkan mampu memahami fungsi bahasa agar memperlancar keharmonisan antar sesama mereka. Bahasa juga digunakan untuk menyalurkan ide, gagasan, saran, serta perasaan terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, fungsi bahasa sangat urgent dalam berkehidupan sosial. Di Indonesia banyak sekali bahasa di tiap daerahnya. Dalam nasionalnya, kita memakai bahasa Indonesia. Saya sedikit bercerita tentang diri saya. Saya berKTP lahir di Jakarta, dibesarkan di Pacitan, Jawa Timur, dan sekarang saya tinggal di kota Tangerang Selatan. Tentu saja, bahasa yang saya gunakan tidak hanya memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Tergantung dengan siapa kita berkomunikasi. Contoh, ketika saya menyapa teman lama saya di Pacitan, begini, "Iya kabarmu saiki?" Teman saya akan menjawab, "Kabarku ape, awakmu piye?" Kalau saya menyapa dia dengan bahasa Indonesia, dia akan menyebut saya ini sok kota karena memakai bahasa Indonesia. Lucu memang, tetapi tidak semua orang begitu. Ada yang masih oke-oke aja dalam berkomunikasi walaupun beda bahasa. Karena Indonesia itu beragam ya, pasti banyak juga bahasa tiap daerahnya. Apalagi kalau kita di kota, banyak sekali perantau yang datang dengan membawa banyak sekali beragam bahasa dari tiap daerahnya. Itu cukup menguntungkan juga karena kita dapat bertukar bahasa agar saling bersosialisasi dan tetap berkomunikasi dengan baik. Namun di zaman sekarang banyak sekali bahasa gaul yang bermunculan dan memberikan efek negatif. Disarankan ya teman-teman, meski banyak bahasa gaul yang bermunculan, kita jangan melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga berhati-hatilah dalam berucap.
Sekian video dari kami. Thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.